Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, ya. Terutama adalah sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Nah, sebelum kita membahas tekanan osmotik, ada baiknya kita membahas tentang fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena yang berhubungan dengan materi ini adalah ketika kita membuat acar, ya kan? Kalau kita membuat acar itu kita memasukkan timun, ya, potongan mentimun, potongan wortel dan lain sebagainya. Kita beri larutan garam atau larutan cuka sebagai perasa, kan? Nah, kalau kalian amati, ketika potongan mentimun atau potongan wortel itu diberi larutan garam, maka lama-kelamaan nanti pasti bentuk mentimunnya itu, bentuk potongan mentimunnya itu pasti tidak sama dengan potongan mentimun pada awal, ya kan? Di awal itu terlihat sedikit mengkerut, ya kan? Kenapa potongan mentimunnya itu bisa mengkerut? Ketika diberi larutan garam, larutan cuka atau larutan gula yang lain, ya. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini, kan? Ini sebelum, sudah. Nah, dia terlihat mengkerut. Nah, potongan mentimun ini dapat mengkerut karena terjadi yang namanya peristiwa osmosis, ya. Ini udah ada judulnya, kan, ya, osmosis. Nah, osmosis itu apa? Nah, kalau kalian ingat materi di biologi, ya kan, osmosis itu adalah peristiwa berpindahnya molekul-molekul pelarut atau air dari larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah menuju larutan atau zat yang memiliki konsentrasi lebih tinggi melalui yang namanya membran semi permeable. Nah, dalam kasus ini timun itu adalah timun itu kaya akan air, ya. Dia itu kaya akan air. Timun itu adalah sayuran yang kaya akan air. Nah, ketika dia dicemplungkan, dimasukkan dalam larutan garam, maka si air itu akan berpindah dari dalam timun menuju keluar timun ke dalam larutan garam itu, ya, si H2O ini. Nah, kenapa? Karena konsentrasi di dalam timun ini lebih rendah daripada konsentrasi larutan yang ada di larutan garam, ya kan? Konsentrasi larutan dalam timun itu lebih rendah daripada konsentrasi larutan garam, ya kan? Sehingga airnya akan mengalir atau berpindah dari timun menuju larutan garam. Nah, karena airnya itu berpindah, airnya keluar dari timun ke larutan garam, maka timunnya akan mengkerut, ya kan? Karena air itu sebagai penyangga bentuk si timun itu. Karena airnya hilang, maka timunnya akan mengkerut. Nah, peristiwa osmosis ini melalui membran yang namanya membran semi permeable, ya kan? Nah, membran semi permeablenya apa? Contoh di sini, kasus ini adalah membran semi permeablenya itu adalah dinding sel, ya kan? Dinding sel itu dapat fungsinya adalah sebagai tempat untuk bertukarnya nutrisi di dalam sel, ya, gitu. Nah, air itu adalah salah satu zat molekul yang dapat berpindah melalui membran semi permeable, karena membran semi permeable itu sangat tipis, ya kan? Nah, seperti ini, ya kan? Ini adalah peristiwa osmosis. Yang dapat melalui membran semi permeable ini hanya molekul air, ya. Jadi ini yang pink ini adalah air, sementara yang biru ini adalah partikel garam, ya. Kita lihat bahwa pada peristiwa ini tadi, ya, airnya akan berpindah dari larutan yang encer ini, di sebelah kiri ini encer, ya, ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi atau pekat. Nah, airnya akan berpindah ke sini, masuk ke sini. Nah, sebenarnya itu terjadi pertukaran air dari larutan encer ke larutan pekat, ya kan? Nah, sebenarnya terjadi perpindahan dari
ini misal larutan A, ini larutan B ya. Dari A ke B itu airnya saling berpindah, saling pindah ya. Tapi karena di sisi B ini yang konsentrasinya lebih tinggi ini banyak partikel zat terlarut ya kan, karena pekat itu artinya adalah banyak zat terlarutnya. Nah, adanya zat terlarut ini akan memblokade air yang harusnya bisa lewat dinding atau membran semipermeable ini dari B ke A, sehingga akan lebih banyak yang pindah dari A ke B. Karena dari yang pindah banyak dari A ke B, maka volume A akan turun ya kan. Ini tidak dari A ke B. Nah, ini disebut sebagai peristiwa osmosis. Berpindahnya sampai apa? Berpindahnya adalah sampai terjadi kesetimbangan ya kan. Kesetimbangan konsentrasi ya. Dimana nanti adalah konsentrasi A kan sama dengan konsentrasi B. Nah, ingat materi konsentrasi ya kan. Karena kalau dia ditambahi air, airnya tambah banyak, maka larutannya yang asalnya pekat menjadi encer seperti itu. Nah, ini adalah akibat tadi ketika acarnya diberi larutan garam nanti akan mengkerut ya, seperti pickle Rick seperti ini ya. Oke, ini contoh peristiwa osmosis lagi. Kalau kita lihat dari diagram ini ya, di tabung pipa O ini dibuat percobaan, diberi air ya, kemudian diberi membran semi permeable di tengah-tengah seperti itu. Nah, kemudian diberi larutan, diberi serbuk C6H12O6 adalah glukosa ya kan. Maka konsentrasi di sebelah kiri ini A, ini B ya, maka konsentrasi A akan lebih besar daripada konsentrasi B ya kan, karena di A ada zat terlarutnya, sementara B nggak ada zat terlarutnya. Karena konsentrasi A lebih besar, maka air akan mengalir dari yang encer ke yang pekat. Berarti airnya akan mengalir dari B ke A melalui dinding atau membran semi permeable. Karena air mengalir dari B ke A, maka volume B akan bertambah, sementara volume A akan berkurang karena airnya kan pindah dari B ke A. Maaf, ini volume A bertambah, volume B berkurang. Ini A, ini B. Oke, itu adalah peristiwa osmosis. Nah, ini contohnya lagi ya. Nah, untuk mengimbangi sebenarnya ya, untuk mengimbangi tadi aliran air dari, kita lihat ini sama gambarnya ya. Ini A, ini B, ini A, ini B ya. Untuk mengimbangi aliran air, aliran pelarut dari konsentrasi yang lebih rendah menuju konsentrasi lebih tinggi ini, diperlukan sebuah gaya ya, agar alirannya itu kembali normal, agar terjadi kesetimbangan lagi. Nah, sebenarnya untuk mencegah atau mengembalikan keadaan seperti semula atau mencegah terjadinya peristiwa osmosis ya kan, tadi kan peristiwa osmosis mengalir dari konsentrasi rendah menuju larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi ya kan. Nah, seperti itu. Agar hal ini dapat tidak terjadi atau mengembalikan ke keadaan yang sebelumnya, maka perlu diberi yang namanya tekanan. Diberi yang namanya tekanan untuk mengimbangi banyaknya pelarut atau air yang mengalir dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan menuju larutan dengan konsentrasi lebih tinggi. Seperti ini kan. Nah, ini misal dari A ke B, larutan itu mengalir dari, seperti tadi ya, mengalir dari airnya mengalir dari B ke A. Nah, sehingga volume A-nya ya kan, volume A akan lebih besar daripada volume B seperti ini. Nah, selisihnya itu adalah sebesar delta H. Nah, ya. Maka harus diberi tekanan agar ini diberi tekanan ya. Di tekanan agar kembali ke posisi atau keadaan semula.
ya kan, ada kembali seperti ini kan. Nah, itu perlu diberi sebuah tekanan. Nah, tekanannya itu disebut sebagai tekanan osmotik, ya kan, seperti itu. Tekanannya disebut sebagai tekanan osmotik karena tadi itu mengalir dari B ke A, ya kan, seperti ini. Nah, ketika dia diberi tekanan osmotik, maka airnya nanti akan kembali mengalir dari A ke B. Si pelarut akan kembali karena ditekan, ya kan, ditekan ke sini. Airnya akan mengalir dari A ke B kembali. Kemudian volume B ini akan bertambah, naik seperti semula. Nah, prosesnya itu disebut sebagai reverse osmosis, di mana reverse osmosis ini banyak digunakan untuk menyuling atau menyaring air laut dari garamnya, ya, seperti itu kan. Kayaknya dulu itu nggak mungkin kita bisa minum air laut. Nah, karena ada ilmu pengetahuan ini, kita akhirnya bisa menggunakan air laut untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, yaitu dengan cara yang namanya reverse osmosis, seperti itu. Osmosis balik, ya kan. Nah, ini tekanan osmotik itu adalah salah satu sifat koligatif larutan, ya. Nah, ini adalah sifat koligatif larutan. Tekanan osmotik itu disimbolkan dengan P besar atau P kecil, seperti ini, ya. Nah, tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan kepada larutan untuk mengimbangi gerakan molekul pelarut yang mengalir dari larutan dengan konsentrasi rendah menuju larutan dengan konsentrasi lebih tinggi, ya kan, agar kembali normal lagi. Tekanan osmotik itu berbanding lurus dengan konsentrasi molar dan suhu larutan, bahwa P itu sebanding dengan konsentrasi molar, ya, ini konsentrasi molar dan suhu larutan, atau biasa ditulis sebagai P sebanding dengan CMT, ya. Nah, untuk larutan encer dengan zat larut yang sukar menguap atau non volatil, ya kan, sukar menguap itu nama lainnya adalah non volatil. Van Hoff itu merumuskan bahwa tekanan osmotik itu mirip dengan persamaan gas ideal, ya kan, mirip dengan persamaan gas ideal, ya. Dengan persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Nah, P sama dengan konsentrasi molar kali R itu tetapan gas ideal, ya, dikalikan suhu, ya kan, dimana konsentrasi molar itu adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Cm sama dengan N per V, sehingga bisa kita tulis P sama dengan N per V kali RT, ya kan. Kalau kita V-nya kita pindah ruas, sehingga kita peroleh P kali V sama dengan N RT, di mana persamaan ini mirip dengan persamaan gas ideal, kan? Oke, kita bahas contoh soalnya, ya. Sebanyak 1,8 gram fruktosa C6H12O6 dilarutkan dalam air sehingga bervolume 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Berapa milimeter raksa tekanan osmotik larutan tersebut? Di sini kita ketahui adalah massa zat terlarutnya adalah 1,8 gram, ya. Kemudian C6H12O6 fruktosa memiliki MR adalah berapa? 180, sehingga nanti massa molarnya adalah 180 gram per mol, ya kan. Nah, kita tahu volume larutannya adalah 100 ml atau 0,1 liter, ya kan. Suhunya adalah 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius itu adalah 300 Kelvin. Seperti ini, ya. Ditanyakan adalah berapa milimeter raksa tekanan osmotik larutan tersebut. P-nya berapa? Nah, ingat bahwa rumusnya adalah P sama dengan konsentrasi molar kali R kali T. Nah, sekarang kita hitung konsentrasi molarnya terlebih dahulu. Adalah mol per volume, jumlah zat per volume. Nah, kita hitung molnya dulu. Mol zat terlarutnya adalah massa per
massa molar, sehingga adalah 1,8 gram per 180 gram per mol, ya kan, sehingga dihasilkan jumlah zatnya adalah 0,01 mol seperti ini, ya kan. Nah, berarti konsentrasi molarnya atau molaritasnya adalah 0,01 mol dibagi volumenya adalah 100 mili, itu adalah 0,1 liter, ya kan. Berarti konsentrasi molarnya adalah 0,1 mol per liter atau 0,1 molar, ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke rumus tekanan osmotiknya. T sama dengan konsentrasi molar kali R kali T, ya kan. Konsentrasi molarnya adalah 0,1 mol per liter, ya kan, dikalikan R, tetapan gas ideal itu adalah 0,082, ya, atmosfer per kali liter per mol Kelvin, ya, kayak gini satuannya. Ini adalah 0,082 atm kali liter per mol Kelvin, ya kan. Untuk tetapan gas ideal, kalau pakai satuannya adalah Pascal, itu bukan 0,82 ya, dikali suhunya adalah 300 Kelvin. Nah, kita lihat di sini nanti satuannya bisa kita hilangkan, ya kan, mol hilangkan, ya kan, liter hilangkan, Kelvin juga bisa dihilangkan. Nah, oke, sehingga kita peroleh hasilnya nanti adalah, hasilnya ternyata adalah 22,46. Satuan yang tersisa adalah atmosfer. Nah, oke, ini contoh soal untuk materi tekanan osmotik. Oke, saya kira cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.